Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Alvan Krisna. Saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Seorang guru harus senantiasa untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah dengan kolaborasi dan konsisten bersama warga sekolah. Budaya positif memberikan dampak yang baik, khususnya pada siswa karena akan terbentuknya karakter yang sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan budaya positif dapat melalui implementasi konsep-konsep berikut: disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan universal dan perilaku positif pada anak dengan pendekatan yang humanistik. Dalam konteks kemerdekaan, dalam pembelajaran dibutuhkan disiplin yang kuat. Tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Saat mengajarkan disiplin positif pada anak, dapat mengajarkan pada mereka tentang arti konsekuensi atas perilakunya. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. 5. Posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan 5. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer sangat diharapkan ketika menyelesaikan permasalahan siswa. Guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Keyakinan kelas atau sekolah adalah upaya yang dilakukan guru dan siswa dengan membuat peraturan positif agar terciptanya suasana kondusif agar siswa memiliki karakter dan pembiasaan yang baik. Dalam membuat keyakinan kelas, dapat diperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 2. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 3. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 4. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Berikut adalah penjelasan dari tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh pertanyaan atau kalimat yang diajukan yang pertama adalah: 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan 3. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. 2. Validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Contoh pertanyaan atau kalimat yang diajukan: 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. 3. Menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah dalam membantu anak merenungkan tindakannya, serta membantu mereka memahami bagaimana tindakan tersebut dapat lebih baik dilakukan di masa depan. Dalam langkah ini, hindari menghakimi anak. Contoh pertanyaan atau kalimat yang bisa diajukan: 1.
Apakah tindakan yang telah kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Penghargaan. Penghargaan adalah apresiasi yang diberikan kepada seseorang atas pencapaian yang telah diraih. Dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri. Contoh penghargaan yang bisa diberikan bisa melalui bentuk pujian, hadiah, atau bentuk lain yang sesuai. Hukuman. Hukuman adalah bentuk konsekuensi atas perilaku seseorang yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Hukuman dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Namun, hukuman juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak diberikan dengan tepat. Hal menarik bagi saya adalah dukungan warga sekolah yang sangat antusias dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru berkolaborasi dan telah memahami posisi dirinya dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang terjadi di sekolah. Modul 1.1 hingga modul 1.4 sangat berkesinambungan, sehingga setelah saya mempelajari alurnya menjadi runtun dan jelas. Hal yang di luar dugaan bagi saya, budaya positif memberikan dampak positif yang begitu besar dalam pembentukan karakter melalui pembiasaan positif di sekolah. Kasus siswa juga semakin minim dan dapat diselesaikan menggunakan seketika restitusi. Emosional siswa juga semakin terkendali. Sekolah benar-benar menjadi tempat ternyaman untuk belajar bagi siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan mengimplementasikan budaya positif di sekolah, maka akan memberikan akses yang tepat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat ditunjang dengan seorang guru yang memiliki menjalankan peran dan nilai sebagai guru penggerak dengan optimal, serta dapat mengkolaborasikannya dengan warga sekolah. Adapun peran guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Sedangkan nilai guru penggerak yakni mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, serta menjadi pemimpin pembelajaran. Sedangkan kompetensi guru penggerak: 1. Pengembangan diri dan orang lain, kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, serta kepemimpinan pengembangan sekolah. Berikutnya, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Kegiatan yang dilakukan di sekolah terkait budaya positif tentunya dapat diperkuat dengan adanya visi guru penggerak dan membuat prakarsa perubahan. Tujuan utama dari visi yang telah dibuat adalah menumbuhkan karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara. Adapun visi guru penggerak saya adalah terwujudnya peserta didik berjiwa profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berdiferensiasi dan berkualitas. Sedangkan prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme melalui kegiatan pembiasaan di SLB Negeri Banyuwangi. Salah satu kegiatannya adalah menyanyikan lagu nasional dan mengenalkan tokoh pahlawan nasional. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang telah saya alami: 1. Menjadi lebih sadar dan sabar dalam menangani permasalahan yang dihadapi siswa. 2. Lebih mudah mengontrol siswa dengan menggunakan kesepakatan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. 3. Warga sekolah senantiasa siap untuk berkolaborasi demi menciptakan budaya positif di sekolah. Dan 4. Posisi guru sebagai manajer sangat tepat dalam mengimplementasikan seketika restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya menyelesaikan permasalahan 2 kasus siswa menggunakan pendekatan seketika restitusi, saya tidak langsung menghukum, namun saya bertindak sebagai manajer sehingga anak tidak takut untuk terbuka. Cara yang saya lakukan yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan.
Ketika masalah tersebut dapat terselesaikan, saya berbagi pengalaman kepada rekan sejawat tentang pendekatan seketika restitusi dan sangat bisa diterima. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Alhamdulillah, saya sangat semangat dan senang dalam membantu menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan pendekatan seketika restitusi dan memberikan pemahaman kepada mereka terkait konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Saya juga semangat dalam berbagi praktik baik dengan rekan sejawat dalam menciptakan budaya positif agar siswa memiliki rasa aman, nyaman, dan bahagia belajar di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang ada di lingkungan sekolah adalah kegiatan-kegiatan pembiasaan positif yang memuat nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, serta keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati, dan dijalankan bersama. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah ketika mendampingi serta menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah, posisi guru janganlah sebagai penghukum atau pemberi rasa bersalah yang justru akan menjadikan siswa dendam dan tertutup, melainkan posisi manajerlah yang sangat diharapkan oleh siswa agar mereka merasa nyaman dan terbuka. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, dalam menyelesaikan permasalahan siswa, saya menjadi penghukum dan teman. Saat itu saya merasa tidak nyaman dan hanya sepihak saat menyelesaikannya. Dan juga siswa merasa dekat dengan saya namun kurang menghargai karena mereka menilai saya sebagai teman. Sesudah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, saya dapat memposisikan sebagai manajer. Dalam menyelesaikan masalah siswa, perasaan saya tentu sangat senang dan saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk dapat mengetahui perasaan siswa dan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas perilaku yang telah mereka lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan seketika restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Ya, pernah. Namun tidak sepenuhnya lengkap. Kala itu saya tidak sadar saat menerapkan konsep seketika restitusi seperti yang telah saya pahami sekarang. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Dengan memberikan pernyataan bahwa manusia tidak ada yang sempurna dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama. Dan validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pertanyaan, pasti Ananda melakukan kesalahan ini ada alasannya. Coba sekarang jelaskan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal baik yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting bagi saya adalah 1. Dalam menciptakan budaya positif, dibutuhkan komitmen bersama untuk saling berkolaborasi, menjalankan, dan konsisten. 2. Budaya positif senantiasa diimplementasikan tidak hanya di sekolah, melainkan juga di rumah agar siswa mempunyai karakter dan pembiasaan positif. 3. Sarana dan prasarana sangat menunjang suasana budaya positif dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, tentram, ramah anak, dan pastinya mendukung kegiatan proses pembelajaran. Dan keempat, mengubah mindset rekan sejawat untuk selalu memposisikan diri sebagai manajer ketika menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Demikianlah pemaparan materi dari modul 1.4 koneksi antar materi budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.